Kita ketemu lagi dengan channel Learn from Tree. Oke, saya Ledri akan mencoba menjelaskan fase akhir dari evolusi kepemimpinan. Kita sebut ini sebagai era kreasi. Ya, nah itu terjadi kira-kira mulai dari 50 tahun yang lalu. Era kreasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kira-kira 50 tahun yang lalu itu konsep atau karakter kepemimpinannya itu mulai berkata aku bisa. Oke, kemudian bergerak ke atas lagi di dalam era kreasi ini, konsepnya kepemimpinan itu adalah karakternya adalah kita satu. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Oke, nah baik, kita coba bahas satu-satu. Bagaimana yang pertama disebut sebagai sang teman atau sang sahabat. Jadi konsep kepemimpinannya itu adalah karakter dari pemimpin itu membuka cakrawala pemahaman, membuka konsep yang tadinya mungkin hanya dikuasai atau satu atau dua, kita sudah mulai dibuka cakrawala pemahaman mengenai situasi itu. Kemudian yang kedua karakternya adalah bahwa sang pemimpin itu memberikan pilihan-pilihan. Jadi tidak satu, kalau yang sebelumnya mungkin pokoknya harus ini, satu saja. Tetapi pada karakter sang teman atau pada era 50 tahun yang lalu kira-kira, itu sudah memberikan pilihan untuk kelompoknya. Ada pilihan 1, 2, 3, alternatif 1, 2, 3, maka disitulah terjadi interaksi dari anggota kelompok. Jadi pertama dia dibuka cakrawala pemahaman itu, kemudian yang kedua dia menyediakan pilihan-pilihan. Serta setiap pilihan-pilihan ataupun kompleksitas yang muncul di dalam pilihan-pilihan itu, dia juga memberikan pilihan untuk jalan keluarnya. Jalan keluar juga beberapa diberikan olehnya, oleh karakter kepemimpinan seorang sahabat atau seorang teman. Ya, sehingga muncullah itu yang disebut sebagai konseptualisasi. Jadi seorang pemimpin itu mulai mengemukakan sebuah konsep, kemudian ada muncul yang disebut skenario. Jadi skenario itu adalah satu situasi prediksi. Jadi misalnya sebuah masalah, kemudian dia buatkan konsep pemecahan masalahnya berdasarkan prediksi yang mungkin terjadi. Dibuatlah skenario. Skenario itu terdiri dari beberapa pilihan. Itu konsep kepemimpinan seorang sahabat. Sehingga teman-teman semua itu atau anggota kelompoknya itu mulai bisa memilih, baik itu konsep masalah itu didetailing, kemudian dibuat pemetaannya begitu, tapi juga memilih solusinya, memilih jalan keluarnya. Skenario apa yang terbaik untuk situasi seperti ini, misalnya begitu. Itu 50 tahun yang lalu sudah muncul. Jadi konsep karakternya adalah sebagai seorang teman. Itu kita harus bersikap luas menghadapi pemimpin seperti itu.
dan kita punya wawasan yang holistik, yang luas, yang menyeluruh, yang detail, yang kira-kira bisa mencakup semua sisi. Jadi holistik, ya, tidak kaku, luas. Nah, cara pendekatan itu barangkali yang paling tepat untuk pemimpin yang punya karakter like a friend. Nah, sekarang bagaimana kegiatan aplikasinya? Jadi yang terjadi antara kita misalnya yang akan mendekati pemimpin dengan karakter like a friend, itu kita buat konsep interaktif antara kita dengan dia. Interaktif itu yang terjadi adalah dari kedua pihak terjadi dialog. Dari kedua pihak terjadi diskusi, kesetaraan, sama. Konsepnya tidak ada yang satu yang lebih dibandingkan yang lain. Kemudian memang diskusi atau dialog itu memang mengarah kepada konsep yang tajam. Jadi tajam itu maksudnya kita spesifik mulai bicara. Tidak general, tapi kita mulai bicara spesifik. Walaupun lingkungan yang kita baca adalah lingkungan yang holistik. Tetapi kita mulai bicara spesifik. Dan hal spesifik itu dipengaruhi oleh lingkungan yang tadi kita pahami sebagai holistik. Kita mulai bicara mendasar. Kausatif. Jadi apa sih sebetulnya konsep-konsep mendasar dari masalah yang sedang ada? Kemudian juga kita biarkan pemimpin itu mengeksplorasi dirinya sendiri ataupun mengeksplorasi masalah antar kita yang kita hadapi dengan konsep keterbukaan. Terbuka, digali, terbuka, kanan, kiri, atas, bawah, semua kita buka. Kemudian kita mulai berpikir secara sistemik. Artinya apa? Artinya kita harus melihat unsur-unsur apa yang mempengaruhi dari keputusan nanti atau solusi nanti atau program yang akan kita buat. Jadi kita mulai berpikir sistemik. Integratif. Integratif itu adalah menyatukan dari beberapa komponen yang kira-kira saling mempengaruhi. Kita integrasikan. Kalau kita bicara konsep dengan teman-teman yang like a friend tadi, itu kita harus berbicara dengan konsep integrasi. Dan tentu saja kita buka pilihan-pilihan, lebih banyak pilihan-pilihan, sehingga dia akan lebih happy karena dia punya banyak pilihan-pilihan untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau kita naik sedikit, maka kita sebut sebagai seperti saudara, like a brothers. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu sudah muncul, like a brother, seperti saudara lah, gitu. Jadi konsep kepemimpinannya adalah kira-kira konsep melestarikan, mendorong tumbuh. Namanya melestarikan itu mendorong tumbuh, baik itu komunitas maupun individu. Kemudian menyatukan kehidupan. Artinya apa? Artinya bahwa konsep dari skenario ataupun situasi kepemimpinan, karakter kepemimpinan pada saat itu adalah bagaimana menyatukan kehidupan berbagai varian-varian orang, berbagai varian-varian organisasi. Ya kan? Sehingga memang itu muncullah konsep yang disebut kolektivitas. Jadi sekarang sudah tidak bermain soliter, tidak bermain sendiri-sendiri lagi, tetapi ada muncul kolektivitas. Itu kolaborasi terjadi, kemudian konsep enterprises, jadi beberapa
organisasi perusahaan misalnya menyatu, kemudian kelompok-kelompok organisasi atau perusahaan itu membuat satu holding misalnya. Ya, itu era 30 tahun yang lalu yang disebut sebagai like a brother, seperti saudara. Yang pertama yang harus kita sampaikan atau kita pikirkan atau kita kenalkan kepada sang pemimpin adalah kita harus mengenalkan konsep multidimensi. Ya, jadi dia cara berpikirnya itu memang dia multidimensi. Jadi kita tidak berbicara misalnya saja, ya, sebagai contoh nih, kita hanya bicara masalah ekonomi saja, itu satu dimensi. Tidak bisa begitu, karena kita juga akan berpikir selain ekonomi, ya, tapi juga barangkali kita berpikir masalah lingkungan. Selain dari kita berpikir multidimensi, itu juga kita harus menyampaikan sesuatu yang baru, pembaharuan. Tetapi yang konsepnya global. Pembaharuan yang global. Artinya apa? Artinya bahwa pembaharuan yang kita sampaikan atau gerakan yang kita sampaikan bersifat baru dan punya pengaruh global. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali sekarang dengan penggunaan IT ini, kalaupun kita hanya gerakan sedikit tetapi konsep kita global, itu bisa diterima oleh kalangan global, dan itu yang disukai oleh kepemimpinan dengan karakter global atau like a brother. Dan mungkin juga kita akan tawarkan kepadanya konsep interkoneksi. Kenapa demikian? Karena memang kita ini di dalam kehidupan sehari-hari pada era global itu kita akan selalu berkoneksi, berhubungan dengan banyak pihak untuk membangun kemitraan, keselarasan, keserasian. Untuk itu maka kita akan bisa lebih mudah masuk kepada karakter pemimpin seperti tadi. Oke, baik. Jadi sedikit kesimpulan bahwa pada fase terakhir ini ada fase like a friend, di mana sudah terjadi keterbukaan, sudah terjadi sistemik, cara berpikir sistemik, kemudian proses integrasi dan kita tawarkan pilihan-pilihan. Kemudian yang berikutnya adalah fase like a brother, itu 30 tahun yang lalu kita mulai berbicara multidimensi, pembaharuan global, interdependensi, dan interkoneksi. Oke, teman-teman sekalian, jadi itu barangkali fase terakhir dari evaluasi kepemimpinan. Mungkin nanti akan ke depan masih ada lagi, kita bicarakan lagi, dan kita akan bahas lagi dalam materi-materi yang lain. Baik, saya kira dari saya cukup. Terima kasih. Selamat mengikuti channel ini pada materi yang berikutnya, channel Learn from T. Semoga Anda semua tetap sehat. Salam.